Pak, siap. Ada yang lain nih? Enggak, tinggal aja yang lain. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih atas kehadirannya dari tim engineering Mall Kelapa Gading. Hari ini kita akan training untuk panel medium voltage ya, yang akan dibawakan dari PT KM Niaga. Bisa lanjut dipresentasikan Pak Arif. Ini dengan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif, Pak. Saya mewakili PT KM Niaga untuk suplai panel medium voltage merek ABB. Untuk yang pertama saya mau menjelaskan dulu, Pak, yang terpasang di pak biasa ini. Pak biasa yang pertama panel arrestor, panel arrestor. Yang kedua panel ini tipenya DRC, Pak ya. Arrestor itu lighting arrestor, ini DRC. Untuk yang sisi incoming ini tipe SBC, vakum circuit breaker. Terus yang outgoing satu ini vakum circuit breaker juga SBC. Yang ketiga, yang keempat ya, ini SBC juga vakum circuit breaker. Di sini sudah terpasang, Pak, untuk di panel biasa ini. Untuk SBC ada proteksi relaynya, terus power meter, terus ini ada LBS-nya. LBS ada dua lubang, ini untuk LBS on off kebas, dan open close untuk grounding. Jadi sini, Pak. Yang paling bawah ini ada lubang open close grounding, yang ini open close yang menuju ke bus. Untuk yang di bawah ini vakumnya, Pak, vakum circuit-nya. Di sini untuk KA-nya 16 KA 3 second ya. Kemampuan arusnya di sini 630, Pak. 630 ampere di 20 kV. Kalau di sisi sini ini untuk terminasi, Pak. Terminasinya ada di sini. Ini sama ini. Terminasinya nanti bisa kita. Ini untuk dalamnya ya, Pak ya. Nah, ini sisi bus barnya, Pak, bus bar atas ya. RST. Ini jaraknya 230 mil. Nah, ini vakum 23 cm. 23 cm. Ini vakumnya, Pak. Ini vakum bukernya. Sini. Dan ini di sini terminasinya juga. Selanjutnya saya simbolnya aja ya. Ini jalurnya, Pak, untuk jalur singgalannya ya. Ini gardu dari gardu PLN menuju incoming, Pak. Incoming di sini ada PT. Ini PT-nya 20 kV per 110. Terus ada CT dengan CT-nya makanya kalau nggak salah 200 ya, nah ini sisi LBS-nya, Pak. LBS ini dari jalur PLN menuju incoming, dilanjut ke trafo 1, Pak. Ini nanti ke trafo 1 nih, yang outgoing 1 menuju trafo 1 dari 20 kV ke 400 volt. Ya, dari 200 kV 20 kV ke 400 volt. Ini sama outgoing 2 juga sama. Di sini nanti dilengkapi DGPT, Pak. Mungkin kemarin udah diterangin sama orang trafonya. DGPT ini fungsinya untuk tripkan kubikel yang di sini, Pak. Apabila terjadi gangguan di trafo, misalkan temperatur naik
oil kurang, gasnya naik, tuh nanti dia beri kontak akan terikkan di santriknya di sini. Sama juga yang di mobil 2 terpasang juga di DPT kabel dari sudah ada gangguan langsung ke santriknya ini perintah. Bisa juga ini ada proteksi juga Pak. 601 itu ada proteksi overcurrent sama ground fault. Kalau terjadi overcurrent atau ground fault sesuai nilai yang kita setting, dia akan trip Pak. Kalau kemarin di sini kita setting 80%. 80% kemampuan dari trafo. Trafo yang 3.100. 3.000 ya Pak ya? 3.150. Nah, 3.150. Ini semuanya kita setting 80%. Cara IN-nya kemarin ada settingannya 3.000. IN-nya itu yang PLN ya Pak ya? Kalau nggak salah 100 ya Pak ya? 100 berapa ya? Di kapasitas PLN berapa? Kapasitas PLN gardu PLN berapa? 4.123. Kita nanti dicek lagi settingannya mungkin Pak. Ada ya Pak ya? Ada. Settingannya. Nanti bisa kita lihat kalau ada kita di lapangan juga kita bisa lihat settingannya. Ada semua di situ. Ya. Kalau interestnya kita kasih 4 kali. Mungkin yang dari single line seperti ini aja Pak. Nanti dapat ininya kan Pak. Kita ya hard copy-nya ya atau soft copy-nya ya. Kopi ya. Bisa nanti saya Settingan ininya apa? Iya. Sudah pernah dikirimin kan? Ada. Kemarin Udah dikirim. Yang pada saat kita tes. Tes kemarin Pak ada settingannya. Ini gua Kita kalau bisa ada hard copy-nya deh. Kopi Oh. bikin di ini lah. Oh ini ya. Ini bukan ya. Itu operasional manual. Oh personal manual. Iya. yang terbaru mungkin ada seperti ini. Di gambarnya juga ada Pak. Yang ini. Iya. Bisa dengan Pak. Bisa 100 ya. ICT-nya. Udah ada datanya, udah ada Pak untuk settingannya semuanya udah kita kasih. Oke, kita lanjut Pak untuk pengoperasiannya ya. Untuk pengoperasian panel UNICEF ini coba SDC Pak. SDC ini ada SDC kepanjangan apa? itu tipenya aja sih Pak. Panjangannya ada berapa? Dari APB-nya tipenya SDC. Yang pertama untuk cara close LBS-nya Pak. Ini close LBS ini harus kondisi pintu tertutup. Ini tertutup, baru kita bisa. Nah ini kita masukkan handle Pak. Kita masukkan handle ke lubang switch LBS yang di sini Pak. Putar ke kanan, kondisi close. Nah ini kalau kita putar ke kanan, ini posisi close. Ini indikatornya ada di sini Pak. Posisi seperti ini kan masih open nih. Open tuh. Indikator kondisi open. Nah kalau kondisi open, indikatornya masih tidak sejajar Pak, jadi miring ya. Miringnya masih miring. Dan diagram. Putar arah seruncak. Iya. Masukkan ke lubang ini terus putar ke kanan.
untuk indikator kondisi close itu garis sudah sejajar Pak, ini seperti ini. Setelah kita putar ke kanan, kondisi lurus sejajar. Seperti ini diagram yang ada di panel. Ya Bu. Untuk mengopenkan LBS yang kita sudah close tadi Pak, kita masukkan lubang ke sisi LBS-nya. Terus buka Nah ini kan posisi udah close ya, putar ke berlawanan arah jarum jam ke kiri. Nah ini agak harus ditekan ya Pak ya, nanti kadang-kadang kan di dalam ada pernya itu. Iya. Nah, untuk kondisi opennya, kalau sudah open, ini posisi seperti ini Pak. Nah, indikatornya miring di sini. Ini untuk LBS-nya ya. LBS bisa di close open pada kondisi up switch pada posisi open. Ini LBS ini harus posisi open Pak. Posisi open kalau mau dimasukkan ke grounding baru bisa. Ini itu habis diapakan harus di grounding kalau mau untuk maintain gitu. Ya, maintenance khususnya untuk sisi outgoing aja Pak. Apa ya? Ya. Ya, kalau yang sisi PLN harus koordinasi. Koordinasi sama PLN dulu. Boleh mati, boleh di grounding, asalkan tegangan PLN sudah hilang, sudah gantung di sisi incoming. Ya. Nanti ada indikatornya Pak. Kita lihat indikator RSD-nya itu ada. Kalau sudah hilang berarti boleh di grounding untuk sisi PLN. Tapi biasanya harus koordinasi dulu PLN. Kalau sisi outgoing nggak masalah. Kalau sisi incoming indikator ada untuk incoming. Ada Pak, Ada. indikator RST-nya ada. Itu pun ada power meter juga Pak. Kan kita bisa lihat itu kalau walaupun udah open PLN masih ada, itu ada di power meter ada tegangan terbaca ya. Iya, untuk kafe. Nah itu ya. Ini cara grounding Pak, close switch ya. Itu panel tetap tertutup Pak. Masukkan handle ke lubang switch operation attend switch dan putar ke kanan sampai kondisi close. Nanti dia ada indikatornya sampai close ini Pak. Yang di sini yang lubang kedua yang di bawah. Itu ya Pak. Nah, setelah di open LBS baru closing. Perbedaan warna pas open sama Apanya Pak? indikator. Indikatornya nanti biasanya lurus ini kalau udah close. Oh, cuma itu Pak. Iya, indikatornya cuma ini. Posisi close garis. Nah ini posisi ke sini Pak, untuk grounding nih yang posisi duanya. Settingan. Lu ngerti apa pasti enggak? Di sini ada indikator yang close. Hampir semua. Oke, untuk posisi acting switch-nya kita grounding. Nah ini nanti untuk maintenance bisa kita lakukan seperti ini. Kalau mau maintenance, baru kita bisa open pintu. Ini data closing garis. Nah ini kondisi indikatornya seperti ini, menyambung ke grounding. Untuk opennya kebalikannya Pak, seperti yang tadi kita putar ke kanan,
Untuk kembali lagi tutup pintunya dulu, baru kita open groundingnya. Untuk open grounding, kondisikan pintu selalu tertutup, Pak. Lalu baru kita open grounding. Alasannya Pak, apa ada Safety, Pak. Menurut Iya. Ini kondisi sudah open ya, posisi garis miring. Open sulit hanya bisa di close atau open pada kondisi pintu panel ruang kabel kondisi tertutup sempurna. Kalau kurang sempurna biasanya dia dimasukin header, handle-nya nggak mau, karena kurang turun. Pas turun pas. Untuk tipe SBC Pak yang di panel kami ya, ini juga ada ABS-nya, ada di sini Pak ABS-nya. Yang terpasang di sini ada motorized-nya, ada PT, CT ada. Ini Pak, ini lubang LBS-nya seperti yang tadi di atas ya. Terus ini lubang cutting switch-nya. Sini. Sama semua sih pas opennya LBS-nya. Dalam kondisi tertutup, masukkan drainnya sesuai LBS kondisi close. Open ini close. Kondisi indikator ini. Kalau di SPC nya ada 2 indikator Pak ya. Ini Pak, yang di tipe SPC ada 2 indikator. Kalau yang di SPC tadi kan 1 aja ya, 1 indikator. Ini ada 2 tipe SPC. Ini ada indikator open close, ini indikator cutting switch-nya. Indikator LBS kondisi close garis lurus seperti ini. Berarti sudah close semua untuk LBS-nya. Dua-duanya atas Ini sama sudah bawah. ya? Ya, atas sama bawah. Ini yang tipe SPC ini. Kalau udah close, indikatornya ada 2 yang di sisi LBS-nya. Untuk opennya sama Pak, handle, masukkan handle ke sini. Ini open cuttingnya ya. Ini indikatornya masih kondisi miring, berarti belum grounding. ini belum nge-ground loh. Belum, ini posisi masih miring Pak. Ini kan untuk handle ting switch-nya ini yang di sini, tapi ini nggak bisa. Harus lurus sama yang ini, tangga garis ya. Yang ini Pak. Gambar background ini sih. Ya ini. Ini nanti kalau ke grounding posisinya arah ke Satu panah sama itu. iya satu panah ini Pak. Satu panah sama Satu sama arah lambang ini. grounding Iya itu. di sini satu arah ini. Berarti segaris ya. Ya segaris. Nah seperti ini Pak. Untuk ini yang tipe SBC ini ada 2 indikator yang bawah sama garis.
sudah on itu ya. Ini elevatornya udah ke ground. grounding, Itu grounding. grounding. Nah, di grounding. Kami masih oh bukan. Iya telah. Ya belum dulu. Untuk open grounding seperti ini, nah, kita masukkan handle ke bagian cutting switch-nya, putar ke kiri. Oke ya, aman ya. Ya, ini yang bersama yang di SDC tadi Pak rumah. Ini SDC cuma bedanya ada dua indikator aja. Kalau open grounding ini, oh lubangnya cuma satu ini. Nah, kalau ya, ini yang untuk open grounding masih di sini Pak, yang di bawah ini. Jadi switch-nya. Kalau yang atas ini Motornya itu apa? LBS-nya Pak. Oh, LBS. Iya, untuk on off. Prosesnya kan kalau mau close berarti ngetingnya lepas dulu, switch-nya lepas dulu baru close LBS. Dan sebaliknya kalau mau masukin grounding, open dulu LBS, baru masukin ngeting switch-nya. Baru grounding itu bisa di open. Praktik di lapangan aja ya Pak. Boleh. Jadi Iya nanti posisiin kami di off aja ya. Kami di off aja Oh, supaya boleh. itu kan nggak mati hidup trafo itu. Mas. ya, boleh. Dulu kecicil di situ ya. Bukan dokumentasi. Jadi kalau ini tipe Vios, kita juga ada tipe Viosnya. Di barat ya. Iya. Mungkin ini nggak perlu ya Pak ya, tapi kita terangin ya. Nggak perlu nih. Ini Vios ya. Kalau Vios ini ya mungkin juga boleh. Kalau untuk tipe SPC ini untuk Vios Pak. Ini tombol 0, ini 1 tombol on, bukan ini spring charge-nya, di sini spring charge indikatornya. Yang kedua ini lubang ini untuk mekaniknya, untuk spring charge ini kalau mau ngecas ini, kalau tipe SPC ini harus di charging dulu, charging arah ke kanannya, charging baru ada indikator di sini. Ya. On off-nya Ini yang kalau misalnya nih, waktu saat ada kerusakan satu indikator nih, ini kami, ini kaminya tadi, ya, indikator kita mau ganti itu harus posisi power harus di off nggak? nggak perlu, Nggak perlu. nggak perlu. Jadi cuma dicopot Ya, indikator, copot aja. soketnya lepas, Ya, masukin aja gitu. ya nanti kan prosesnya itu lepas dulu kan, Lepas groundingnya groundingnya. dipasang dulu groundingnya. Oh, groundingnya dulu. Kan ada kabel grounding tuh kalau nggak ganti indikator, kabel grounding sambung dulu, baru lepas ini masukin yang baru. Baru. Iya. Oh, groundingnya lama copot dulu. Grounding lama sama yang baru dikonek dulu. Oh, di jumper. Ya jumper dulu biar aman. Baru lepas yang lama masukin yang baru RST-nya. Nggak Sekarang susah. udah soketnya nih. Iya soket, tinggal tancap aja, cewek cowok gitu kan. Soketnya. RST-nya. Kalau tipenya itu udah ada di katalog gitu ya? Kayak indikator. Indikatornya ada sih Pak. Nanti kalau memang ada masalah di Apa itu? Pak. Dapat numbernya, apa number partnya kan sudah kan? Ada Pak. Nanti mungkin ke saya saja. Iya, maksudnya kalau ini Soalnya kan stoknya kan berubah-ubah. oh berubah. Soalnya kan Iya, nanti 5 berubah, 5 juga. Tapi rata-rata dudukannya nggak jauh beda ya, misalnya kan suatu saat mau beda tahun udah lama, keluar udah lama, namun indikatornya Selama masih tipe unisex, ini Pak. untuk yang nomor 3 ini indikator spring charge-nya.
Ini untuk terus ya Pak, orientasi ini. Indikator arus putus. Ini nomor 5 indikator bius putus. Di sini ada merah atau putih. Kalau merah berarti ada gangguan. Biasanya kalau bius itu putus itu karena gangguan short circuit biasanya. Di lokal ini kontrol apa? Di power biasanya Di power. gitu ya. Jadi gangguan short circuit itu biasanya di power Pak. Atau ada gangguan fast ke ground atau underpass. langsung bikin dan Oke, nomor 4 ini dua insulitnya di sini. Nomor 6 ini indikator tegangannya. Indikator Indikator tekanan balik nggak perlu harus matiin power gitu ya, kalau ganti indikator tekanan. iya nggak perlu Pak. Ya. Bisa langsung. Ini sama persis ya. Kalau di MP ini paling ya LBS sama PCB aja. Ini kalau pemasangan biusnya Pak, jangan salah. Ini arahnya. Tiap bius pasti ada arah petunjuknya nih, ke atas. kita dapat spare nggak? Hah? Kita dapat spare nggak? Apa? Bius. Kalau LBS. bius biasanya ada spare-nya karena di sini kan LBS-nya CB Pak. CB Jadi dia pakai. jadi nggak perlu ini. Paling kalau ada kejadian overcurrent ya trip short circuit ya paling Yang trip punya itu juga. ada cuma 01 ya? Satu. Ya, satu aja ya. Ini pakai SN. Kalau ada ketemu yang bius, ini yang salah masanya. Kalau ada masang ini kalau kebalik, bukannya ngetrip, harusnya kan ini nunjuk ke atas Pak. Ada LBS ini. Ini di sini nih ada tuasnya. Kalau terjadi trip pasti dia nunjuk ke atas. Ini kadang-kadang ada yang salah masangnya. Jadi ada kejadian malah nggak ngetrip malah. Ini berapa atas Pak? Nah, tergantung dari trafo. Biasanya kalau ngitung DTM itu kali 1,7 atau kali 2 IN dari trafo. Untuk sirkuit breakernya Pak dan vakumnya di sini. Kalau yang di sini kan PD4 ya. Ini salah satu bius mati satu ketahuan dari lampu indikator. Indikator ya. Kalau indikator pasti ada Pak. Ada. Cuma tipe kita kan ini vakum ya. Vakum. Karena nggak ada fast failure ya nggak mati. Paling nanti yang mati paling di PLTR. Ya, berarti kan ada gangguan satu pas. ya RST 0 istilahnya mati R-nya kan berarti kan ya cuma meninggal 2 pas doang. Dua pas. Ya. Karena di panel MP ini nggak ada fast failure, paling under over. Kalau undernya diaktifin ya pasti nge-trace hilang. Kalau masuk 2 pas di trafo pengaruh nggak ya? 2 pas di trafo Seandainya bahaya juga trip. panas. Kalau ada pincang. Iya. Kan sambungannya besar. Iya. Trafo balik. Nggak ngetrip. Ngetrip kalau Bisa ngetrip? Ya nunggu panas ya naik sampai Iya. sekian derajat 80 ya 90. settingnya berapa? 85, kan? Iya 90 itu warning. Yang pertama ini push button opennya Pak di PCB-nya. Yang kedua closing, ini close-nya di warna hijau. Operating counternya ada di 3 beberapa kali
on itu ada counternya. Open, close, CB status itu ada di nomor 4. Biasanya 0 atau 1. Manual spring touch ini di nomor 5. Biasanya kalau udah charging dia mana yang kuning. Kita pakai heater juga kan? Ada apa heaternya? Ada heater. Kalau ini kelembaban kan? Ya. Nanti Manual perintah itu buat ngongkang. ya Kalau buat mau on itu. mau on kalau memang nggak ada power ya. Kalau powernya UPS-nya atau masalah atau nggak ada power ya, pasang bisa pompa bisa kita lakukan sebenarnya 9 kali Ya, narik ke atas ya? Narik apa dorong? ke bawah aja Pak. Bawah ya? Nah, bawah pas bawah 9 kali dasar praktek. Strukturnya begitu ya. Iya iya. Pokoknya saya akan jadi guru deh. Bapaknya Glenn. Di sini nanti ada key switch-nya Pak ya. Key switch-nya itu kalau posisi standby itu selalu ada di situ. Key switch-nya itu bisa nanti kalau ada maintenance kita lepas key switch-nya atau tekan tombol off-nya baru kita lock. Jadi kalau ada pas ada maintenance orang mau on itu nggak bisa. Oh ini kayak ini Iya. pengaman Pengaman supaya ngelok nggak bisa. Nggak bisa, ya. Plus untuk keamanan ya, ya. untuk pas maintenance aja. Itu pas maintenance di posisi mana itu kalau kondisi pas Kalau maintenance? maintenance kita tekan posisi off, tekan baru pilihnya putar ke kiri. Itu cabut. ambil, cabut. Nah nanti kalau ada orang masuk on juga nggak bakal on. Nanti bisa kita praktekkan di lapangan. Kalau yang 6 ini fungsinya buat apa? Charge, discharge, spring, status, indikator. Cuma indikator aja. Iya indikator aja Pak. Cuma indikator. Tandanya apa ini? Ini tandanya nanti di sini ada kalau cas itu warnanya kuning Pak. Oh, ini. Ya udah cas, kalau belum cas itu biasanya hitam warnanya. Oh, hitam. Terus ada ini tabung-tabungnya, tabung RSD-nya. R-nya ada di depan ini Pak. RSD. Tulisannya. R dari depan. R Iya, mundur itu ya. Iya mundur. R S T. Kalau yang lain dari belakang. Oke, nomor 1 ini untuk panel low voltage-nya ya. Ini di sini ada barrier proteksi. Ini ada barrier proteksi yang terpasang di sini ya 601. Apa 601? 6 red. Red. RCF 601. 601. Iya. Ini proteksi overcurrent sama ground protection Pak. Yang terpasang di sini. Yang kedua ini power meter Pak. Power meter nanti bisa dilihat ampere, KW. Digital. Iya, digital Power meter digital. Mereknya apa, Pak? ABB Pak. Nomor 3 ini lampu indikator close warna merah biasanya close-nya. CB open merah. CB close merah. Pas merah. Kebalik sama TR. CB open
Jom. IT. Ini gede luas loh. Untuk nomor 6 ini tombol close, push button close. Ini sih. Button close yang nomor 4 ini push button open. Ini ada selektor switch Pak, lokal sama remote. Kalau posisi lokal kita bisa lakukan close open di tombol push button ini, posisi lokal. Kalau remote, posisi remote kita on off di push button ini nggak fungsi. Mana sih si gambar ini sih? Yang indoor. Yang nomor 8 ini tombol LBS, handle ya. LBS, pengoperasian LBS. Nomor 9 circuit breaker CB-nya ini. Nomor 10 pintu ruang kabel. Nah ini di sini yang koordinasinya. 12 ini lock. Lock yang juga di sini. Fungsinya buat apa? Nah ini buat ngelok pintu sih Pak. Pintu, buat pintu biar kali kayak pasak gitu. Dia ditarik ke bawah. Oh, Baru yang atasnya itu yang handle di sini Pak. Itu baru kebuka. Yang handle ada lubang 2 LBS sama switch. Iya. Itu bisa dilepas. Handle oh ini handle pegangan itu buat buka opennya. Jadi di posisi sini Pak. Itu buat buka pintunya ada sumber tarik ke atas. Lalu ke belakang. Sebelum meng-on-kan panel, pastikan panel nomor 10 ini Pak sudah tertutup sempurna. Pastikan diagnos 12 menarik mekanik interlock LBS ke bawah ya, sudah terbuka plugnya. Nah ini nanti kalau mau flashing ini kita tutup baru arahin ke bawah. kalau misalnya suatu saat misalnya lock-locknya itu nyangkut ke bodi atau itu akibatnya apa itu? Nggak bisa ini. Ya paling nggak bisa ini Pak. On. Open closing Open close-nya itu. LBS-nya. Berarti harus diakalin dulu biar Ya, paling ditekan dulu, ada ditekan baru. apa dimasin jadi ya. Kalau enggak dibuka di sisi sini nih Pak. Biasanya di sini kan ada bautnya. Biasanya kalau mekaniknya nyangkut, enggak dibuka di sisi sini baru di tombolnya itu Oke. dilepas. Karena kalau nggak ininya nggak bentuk sempurna ya ini pasti nyangkut di sini. Makanya ini kalau ini nggak bisa dibuka atau ditutup, buka ini aja. Tombol-tombolnya Pak, indikator. Tombolnya on off-nya yang mana? Ini Ke bawah. ini indikator close. Indikator itu atas, bawah push button-nya. Ini push buttonnya.
indikator off-nya ini balikan. Mungkin itu aja Pak dari saya. Ada pertanyaan? Bisa dibaca atau bisa kontak saya aja nanti kalau ada salah. Nomornya berapa? 0812 81 2 8181 6181 5865. Tuh ngana nih cerdas ngana. Iya. 081281815865. Ya. Tahun depan aja mencat dulu. Nah. Jangan dikasih. Tambah bos. Iya. Cuma beda dinding doang. Dinding doang, tapi sekarang double dinding. Double 3 kali ini enak. udah ketahuan. Oh. Iya dulu sama Purwanto beda sekatan doang. Iya. Kaget gitu. Mau cari pemimpin. Pas di mana? Pas di mana? Dia makan di sebelah juga. Mana dia duluan? Sudah pergi lah ya. Waduh. Ini gebetan di sosok sama Royip. Di tanah mana yang pojok yang dekat Garing 21. Dekat sekarang. Oh. Yang di sebelahnya pojok busana. Aku bangkit. Bukan. Udah Pak? Udah. Selesai. Ya, tinggal praktek. Ya, tinggal praktek jeda.